Saudara, 3 minggu yang lalu saya bagikan firman Tuhan di ibadah yang kedua seperti ini tentang planted. Mungkin beberapa saudara ada yang masih ingat firman Tuhan ini tentang tertanam, planted. Kita lihat ayatnya dalam Mazmur 92 ayat 14 dan ayat 13 dan 14. Mazmur 92. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, saudara, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Saudara, ketika kita menanam sesuatu, itu nggak langsung kadang-kadang apalagi benih gitu ya. Itu ngumpet dulu di dalam tanah, saudara. Nggak kelihatan. Ya. Nah, Tuhan itu rancangannya bukan langsung menumbuhkan kita, saudara. Dia mau memastikan bahwa kita ditanam dulu di bait Tuhan. Baru kita akan bertunas, ya, flourish, ya, saudara. Di mana? Di pelataran. Kayak gereja ini, saudara, di dalam sini nggak kelihatan orang. Tapi di luar, di pelataran akan kelihatan orang. Benar nggak, saudara? Ketika Tuhan membuat saudara dan saya bertumbuh, ya, pekerjaan kita bertumbuh, karir kita bertumbuh, apapun bertumbuh, saudara, orang akan mulai lihat, ih dahsyat ya, ih luar biasa ya. Tapi gini, apa yang mereka nggak lihat adalah ketika kita ditanam. Mereka yang ditanam dikatakan akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Artinya Tuhan justru mau mempertunjukkan kita, ya. Dikatakan gini, kota yang terletak di atas gunung, di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tuhan itu mau show you, ya. Kita yang kadang-kadang nunduk kepala, tadi saya nggak tahu tadi pas doa tiba-tiba di awal, He is the God that He is the lifter of our head. Dia adalah pengangkat kepala kita. Karena kadang-kadang dalam hidup ini kita tertunduk, saudara. Dengan masalah kita, dengan mungkin aku malu, aku gagal, aku kecil dan lain-lain. Saudara, hari ini angkat kepalamu. Tuhan mau engkau menjadi anak kekasihnya, anak laki-laki dan anak wanitanya yang dilihat oleh dunia ini. Amin. Dia akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Ini ya saudara, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara gak mungkin tersembunyi. Hidup saudara memang harus dilihat orang. Tapi kita belajar polanya Tuhan. Dilihat bukan nunjuk-nunjukin diri ya saudara ya. Tapi tadi dikatakan kita yang ditanam di bait Allah akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Dan dikatakan gini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saya kasih warna yang berbeda saudara. Ada kata ditanam dan ada kata berbuah. Injil yang kita punya is a simple gospel. Injil ini Injil yang sangat sederhana saudara. Agama yang membuat Injil ini seringkali jadi ribet, repot. Ya. Pendeta, agama, ya semualah saudara ya. Tapi sebenarnya Injil ini, kenapa Injil ini gampang, mudah? Karena gini, semua yang ada ditulis dalam Alkitab ini adalah judulnya berbuah. Apa yang saudara doakan hari ini itu berbuah. Artinya gini saudara, tinggal tunggu aja dia berbuah jawaban doamu. Ya. Apapun yang kita inginkan hari ini, perbuatan baik kita itu buah. Ya. Kesuksesan kita itu buah. Semua itu buah, dan gini. Orang gak pernah tahu, orang cuma suka lihat buahnya saudara. Tapi gini, ternyata buah itu hanya hasil dari ketika kita mau ditanam saudara. Jadi kenapa tadi saya bilang simple dan ini saudara hidup dalam Tuhan itu ringan banget. Ringan, kalau berat something wrong. Harusnya ringan, kenapa? Karena buah. Kalau masih usaha, itu berat saudara. Tuhan mau sampai itu jadi buah, sampai itu gak berat lagi. Saudara mengasihi orang itu buah, mengampuni itu buah, memberi itu buah, berbuat baik itu buah. Benar gak saudara? Nah ini yang penting. Buah hanyalah hasil dari tertanam. Buah gak bisa dibuat-buat saudara.
Amin. Saya mau tanya, ada yang di sini bisa buat buah pepaya? Bikin ya, buah pepaya. Kulitnya, buahnya, biji-bijinya. Bisa nggak saudara bikin buah pepaya? Buah pisang deh. Bisa? Buah jeruk. Sekarang teknologi canggih loh saudara. Ya, bikin buah bisa nggak pakai ditanam tuh bisa sekarang. Ya, tapi serem banget saudara. Makan buah yang kayak gitu, makanya kenapa kok zaman sekarang orang banyak sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Karena udah banyak yang buatan saudara. Kita kan sukanya kadang-kadang yang nggak pakai biji gitu ya saudara ya. Seedless, saudara pernah mikir nggak kalau nggak pakai biji, kira-kira kenapa dia bisa tumbuh ya? Benar nggak saudara? Iya nggak? Saya makan anggur sukanya yang seedless saudara. Ya. Makan jeruk suka nggak kalau yang nggak ada bijinya? Nah, justru yang enak-enak itu kadang-kadang kita harus hati-hati. Kenapa dia bisa jadi jeruk tanpa? Pertanyaan kan saudara. Buah itu hanya hasil dari apa? Tertanam. Dan kita nggak bisa tentuin buah ini. Contoh saudara punya pohon mangga di rumah. Saudara bisa tentuin. Pokoknya tahun ini kamu berbuah 100. Nggak bisa. Tiba-tiba dia berbuah dikit, tiba-tiba dia berbuah banyak. Kita nggak bisa tentuin, saudara. Buah itu nggak bisa dibuat-buat. Makanya Tuhan ajarin semuanya tuh tentang buah. Buah roh ialah kasih. Kenapa? Karena kasih nggak bisa dibikin-bikin, saudara. Kasih itu cuma hasil ketika kita mau membiarkan kehidupan kita ditanam. Tertanam. Amin. Saya nggak tahu kenapa ngomong gini ya. Dunia ini cuma bisa kasih lihat semua yang bagus dan saya mau bilang gini, kadang-kadang itu palsu. Orang di mana yang influence gitu ya saudara ya. Di sosial media, wow pengikutnya sampai di belakang namanya ada lambang birunya gitu ya saudara. Kadang-kadang saudara, yang ada di situ semua kan bagus-bagus saudara, bener nggak? Ada nggak dia pakai daster, lagi nggak ada duit hari ini makan telur ceplok gitu ya, masukin di situ. Kan nggak ada, semua yang bagus-bagus, bener nggak? Jadi saudara gini, banyak yang palsu-palsu saudara. Dan orang lihat itu kayak, wah aku mau dong kayak dia. Ya, ingin seperti artis ini, seperti influencer ini dan lain-lain saudara. Tapi gini, hidup yang berbuah itu nggak ada yang instan. Hidup yang berbuah itu membiarkan. Let yourself, gimana ya? Membiarkan dirimu ditanam. Cuma ditanam itu nggak enak. Kenapa? Karena akan masuk di bawah tanah, saudara. Ditanam itu nggak kelihatan. Kalau udah di bawah tanah, bisa nggak diinjek-injek orang, saudara? Bisa nggak? Bisa. Dan orang akan bilang gini, maaf, nggak kelihatan. Saudara, tapi biarlah kita hari ini menjadi produk ditanam, amin. Singkat aja karena saya nggak mau bahas ini sebenarnya. Coba kita lihat next slide ya, ditanam di mana saudara? Ketika kita mau biarkan diri kita tertanam di dalam firman Tuhan yang pertama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bilang gini, orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Tapi saudara di sini ada kata-kata apa? Ditanam. Saudara mau gak ditanam di dalam firman Tuhan? Yang saudara liatin cuma firman, gak bisa jauh-jauh dari firman. Yang saudara inginkan hanya perkataan Tuhan. Saudara tahu gak ketika kita nih hari Minggu gini kita ditanam di firman nih saudara. Besok keadaan dunia mencoba cabut kita dan bilang ini sini, tanam di. Kata orang, kata temen, kata sosial media gitu ya. Saudara hari ini kita hanya harus membiarkan diri kita untuk terus berada di bawah
firman Tuhan. Berada di dalam perkataannya Tuhan. Tuhan bilang apa itu diri kita. Suami-suami, istri-istri, ya, anak-anak. Biarkan apa yang firman Tuhan katakan itulah dirimu. Bukan apa yang dunia ini katakan. Bukan apa yang perasaanmu katakan. Amin. Dan kita gak harus tertanam juga. Ini gak ngomong di khotbah saudara. Kenapa? Karena kita harus baca firman Tuhan yang kita punya. Dan kita harus renungkan firman ini siang dan malam. Membiarkan dirimu ditanam di situ. Yang kedua, ditanam dalam hubungan keluarga. Saya tahu kita semua di sini cerita keluarga kita. Kalau mau ditanya, gak semuanya kita mau cerita. Kenapa gak mau cerita? Karena kita akan bilang gini, aduh Pak, cerita keluargaku gak bagus-bagus amat. Dan saudara, itulah keluarga saudara. Cerita keluarga yang bagus itu cuma di sinetron, di mana lagi drama Korea ya. Yang waduh suaminya pulang kantor masih ganteng gitu ya. Istrinya suaminya pulang kantor kayak artis Korea, emang dia artis Korea gitu ya saudara ya. Dia masih waduh pokoknya itu yang kayak gitu-gitu cuma di rumahnya rapi, bersih ya. Saudara kita sekarang kalau pulang rumah kita, saya nih anak saya 3 ya. Jadi kalau pulang rumah, waduh saudara ya. Ya pokoknya rumahnya bukan gak rapi, rumahnya bersih saudara, udah bersih res. Keluarin lagi mainan, Abigail keluarin lagi mainan. Jadi saudara, rumah kita kadang-kadang bukanlah tempat yang ideal-ideal banget gitu ya saudara ya. Saudara saya mau tanya, lebih suka di mall apa di rumah? Ayo jujur, bagusan mall apa rumah? Ya, baju aja kalau di mall masih bagus saudara, begitu pindah ke gantungan baju kita di rumah, kenapa jadi kurang bagus ya? Bener gak saudara? Kayaknya tadi di mall tas ini bagus, begitu aku pakai kok ya biasa aja. Tapi udah terlanjur beli gitu ya saudara. Semua di mall tuh bagus ya, sampai toiletnya bagus, toiletnya ada lagu lagi saudara ya. Coba di rumah kita emang toiletnya ada lagu ya, ada AC, ada lagu, wangi ya. Tapi itu mall saudara. Tetap kita harus pulang ke yang namanya rumah. Dan di rumah itu semua nih saya mau bilang asli. Di rumah itu semua asli. Saudara kalau lihat orang di mall, waduh ganteng-ganteng, cantik-cantik, benar gak saudara? Pakai make up, tapi coba kalau di rumah. Pasti kita akan ganti baju, kita hapus make up kita, asli gak saudara? Asli, ya, semua asli. Dan yang asli itu kadang-kadang gini, aduh, gak sesuai dengan yang kita lihat di mall gitu loh saudara. Tapi gini, real life, kehidupan yang nyata, ya itu di situ. Justru itulah di situ kita ditanam. Mungkin ada di sini anak-anak yang bilang gini, iya gitulah keluargaku Pak, orang tuaku. Tapi kan saya mau tanya anak-anak, bisa tuker tambah orang tuanya? Enggak, aku gak suka orang tua yang itu, aku mau tuker. Saudara kita di sini gak ada yang bisa tuker tambah keluarga kita, bener gak? Iya gak? Coba lihat keluarganya. Ya, di sampingnya ya saudara ya. Itu rumahnya saudara gitu loh, amin. Ya udah kita, disitulah kita ditanam, disitulah kita bertumbuh, amin. Yang ketiga, kita ditanam di mana? Kita tertanam di dalam kasih dan perbuatan baik. Ini nanti kalau saudara lihat, 3 minggu lalu ada khotbahnya, saudara bisa lihat ayatnya ya yang belum dengar khotbah ini ya. Tapi gini, kasih dan perbuatan baik. Kenapa? Karena gini loh saudara. Mengasihi orang yang baik itu gampang. Berbuat baik sama orang yang berjasa sama kita, yang berkatin kita itu gampang saudara. Tapi bagaimana sebaliknya? Mengasihi orang yang gak baik sama kita. Berbuat baik dengan orang yang mungkin tidak berjasa apa-apa dalam kehidupan kita. Sehingga kasih dan perbuatan baik ini kita perlu tertanam saudara. Nggak bisa cuma nempel di tanah buat foto aja. Yang penting nempel di
tanah, saudara, harus benar-benar tertanam dalam kasih dan perbuatan baik. Dan tugas kita bukan menentukan buahnya, tapi memastikan diri kita hari ini tertanam. Bahkan mungkin saya mau katakan, tugas saudara hari ini bukan nanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana nanti kalau doaku dijawab, kapan doaku dijawab. Saudara, semua itu biarkan jadi buah. Saudara, biarkan dirimu hanya terus tertanam. Amin. Siapa yang mau ditanam hari ini? Ketika kita tertanam, ini yang kita mau belajar pada siang hari ini. Tuhan itu punya sebuah takaran, yang takarannya bukan takarannya kita, saudara. Siapa yang di sini pernah isi bensin di pom bensin? Ya, saya sering lihat kalau taksi lagi isi bensin, saudara. Itu berarti jamnya jam malam tuh ya. Jam-jam 10, jam 11. Itu saudara lama banget. Kenapa? Karena udah penuh dia masih goyang-goyang gitu. Padahal katanya digoyang apa enggak, ya sama aja. Itu kan cair bensin, benar gak saudara? Emang bensin barang padat ya, digoyang sama enggak. Dan wadahnya gak ada tempat-tempat tersembunyi yang bisa masuk di dalamnya. Ya udah kotak ya kotak aja saudara ya. Kalau udah penuh ya penuh aja. Tapi tetap orang isi bensin tuh kayaknya kalau belum digoyang belum puas gitu kan. Lagi Pak, penuhin sampai penuh gitu kan. Saudara, mungkin bahasa kita gini, maksa gitu ya. Saudara bayangin gak Tuhan itu maunya maksa berkatin kita. Itu takarannya Tuhan. Itu ukurannya Tuhan. Digoyang-goyang sama Tuhan, aku pengen berkatin kamu. Aku tuh mau sayang kamu. Saudara, itu ukurannya Tuhan. Lukas 6 ayat 38 Tuhan Yesus ajarin gini. Berilah dan kamu akan diberi apa yang Tuhan mau kasih. Suatu takaran yang baik, takarannya Tuhan. Takarannya Tuhan pasti baik. Dan takarannya Tuhan bilang gini, yang dipadatkan. Kayak tadi bayangin mobil digoyang-goyang itu ya saudara ya. Yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini kalau kita lihat perikopnya itu tentang hal menghakimi, tentang judgment. Saudara, artinya gini loh. Kita akan dihakimi, artinya gini, yang berlaku dalam kehidupan kita itu adalah ukurannya Tuhan. Kita akan dihakimi menurut ukurannya Tuhan. Dan ukurannya Tuhan itu suatu measure, suatu takarannya yang dipadatkan. Kurang penuh nih, gak bisa banyak nih. Ya dipadetin lagi, digoncang-goncang. Sampai tumpah keluar. Ini takarannya Tuhan. Dan kita ada di dalam keluarga Allah. Kita harus siap untuk takaran ini. Cuma hari ini kita mau belajar nih. Takaran apa nih? Apa yang Tuhan mau kasih dengan takaran melimpah seperti ini saudara. Yang pertama yang Tuhan mau kasih dalam takaran yang melimpah. Tadi saya katakan ya saudara. Kadang-kadang sering banyak hal kita lewatin begitu saja dalam kehidupan. Karena kita gak sadar itu berkat. Kita anggap itu biasa-biasa aja. Padahal itu gak biasa saudara. Saat kita tertanam yang pertama kita punya takaran yang melimpah. Dari apa saudara? Kasih karunia. Di awal tahun ini kita sama-sama kita belajar ya bahwa kita itu hidup di bawah hukum yang namanya kasih karunia. Bukan hukum Taurat. Hukum kasih karunia itu sulit dijelaskan. Hukum kasih karunia nggak bisa pakai kalkulator. Saudara mau pakai kalkulator orang Indonesia, orang Amerika, orang Belanda, orang manapun juga. Kalkulatornya nggak bisa ngitung nih kalau hukum kasih karunia. Kenapa? Ini tidak bisa untuk dimengerti saudara. Dan Yesus waktu dia datang ke dunia ini, hidup kita ada di bawah hukum ini nih saudara. Yang namanya kasih karunia. Mengerti kasih karunia mungkin saya mau bilang kayak gini saudara. Kalau saudara punya botol minum saudara itu penuh 100. Hari ini saudara punya 40, maka kasih karunia itu akan jadi 60 untuk membuat botolmu penuh.
Kalau engkau cuma punya 30, kasih karunia akan kasih 70 supaya botolmu jadi 100. Makanya kita nggak bisa bilang nggak bisa, nggak kuat, nggak sanggup, nggak mampu. Kenapa saudara? Karena selalu ada kasih karunia dengan takaran yang melimpah-limpah. Yes. Lihat sebentar ayatnya, nggak ada di media sih. Coba dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ini kepada Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jawab Tuhan kepada Paulus hari itu, cukup kasih karuniamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Ayat selanjutnya bilang gini, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Contohnya ini di mana saudara? Kita akan lihat contoh dari jemaat mula-mula. Saudara, jemaat mula-mula adalah contoh tertanam yang sesungguhnya. Ya, kita hari ini we going to church gitu ya, kita pergi ke gereja. Tapi gereja yang Tuhan buat itu sebenarnya bukan bangunan. Gereja yang Tuhan buat sesungguhnya adalah family ya. Ini family business nih. Jemaat yang saudara lihat di sebelah kiri dan kananmu, oke coba lihat kiri dan kananmu, ya belum kenal Pak ya. Itu gak iseng-iseng Tuhan taruh di sebelah saudara hari ini. Amin. Coba disenggol, kalau dia belum lihat saudara disenggol sampai dia lihat saudara gitu ya. Dia gak iseng-iseng ditaruh Tuhan di situ saudara. Dia ditaruh Tuhan di situ untuk jadi keluarga. Tapi keluarga itu gak gampang. Keluarga itu sesuatu yang deep, dalam. Kita berapa kali belajar punya bapak itu punya anak, itu keluarga saudara, benar gak? Coba kalau kita bawa itu ke gereja, emang bisa? Entar dulu, benar gak? Jujur-jujur aja nih saudara ya. Nah kita lihat jemaat mula-mula hari itu, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata, tidak seorang pun loh. Yang berkata apa? Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Bisa sampai di sini. Bahkan kalau ayat-ayat ini terus kita baca, di jemaat mula-mula gak ada satu orang pun yang kekurangan. Gak ada yang susah. Kenapa? Karena segala milik mereka itu kepunyaan bersama. Saudara, ini bahasanya planted. Ini gak gampang memang. Benar gak saudara? Ya, suami sama istri aja belum tentu kita planted nih. Benar gak? Ya, gak usah ngomongin uang deh. Ngomongin handphone aja gitu. Benar gak saudara? Kok Pak Pendeta ke situ-situ sih? Handphone suami, handphone istri. Nah. Enggak. Ini hanya intermezzo aja ya saudara ya. Hanya tiba-tiba saya belok dikit gitu ya. Tapi namanya tertanam, kepunyaan bersama. Masalahnya hari itu jemaat mula-mula gak ada yang bilang privacy, bener gak? Privacy gitu ya. Mereka benar-benar hidup tertanam. Tapi memang gini, Pak ini mustahil lah ya. Saya pun hari ini akan bilang di depan saudara, kayaknya masih jauh lah dari sini. Benar gak? Ya. Benar saudara? Masa saya udah kerja capek-capek Pak, gajian, terus gaji saya gaji bersama, ya gak mungkin lah. Benar gak saudara? Gak ada suaranya nih. Jangan-jangan saudara lebih siap dari saya gitu ya.
kami sudah siap Pak gitu ya. Luar biasa ya. Nah, tapi ketika mereka ada di dalam titik itu saudara, dalam posisi itu, ayat 33 bilang ini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dalam terjemahan The Passion Translation dibilang gini, and great measure of grace rested upon them all. Great measure, saudara. Takaran yang sangat besar dari kasih karunia itu rest atas setiap pribadi. Bukan hanya di pendetanya, bukan hanya di beberapa orang. Semua orang punya kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah ini thank you media ayatnya. Great measure of grace. Wow. Saudara, ini yang kita nggak sadari ketika saudara membiarkan dirimu ditanam di dalam firman, di dalam keluarga, ditanam di dalam kasih dan perbuatan baik. Saudara, ada takaran yang namanya takaran kasih karunia. Dan dalam terjemahan lainnya dikatakan bukan hanya grace, tapi satu-satunya terjemahan yang bilang gini, mega grace. Wow. Mega grace, kasih karunianya nggak bisa dijelasin lagi tuh. Memang kasih karunia nggak bisa dijelasin, cuma ini gede banget saudara. Dan jemaat mula-mula seperti itu. Sampai mujizat itu pemandangan mereka tiap hari. Ya kalau kita ingat Petrus jalan aja bayangannya orang sakit semua sembuh saudara. Dulu Tuhan Yesus harus tumpang tangan baru orang sakit sembuh. Ini Petrus cukup lewat, orang sakit sembuh. Dan begitu ajaib, begitu dahsyat takaran kasih karunia itu. Hari ini mau gak kita punya takaran kasih karunia yang kayak gitu? Kasih karunia tuh ya tadi memampukan yang kita gak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Besok siap-siap ya Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba saudara dipromosi di kantor. Jangan bilang ini jangan saya Pak gitu ya. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Saudara Tuhan dari surga bilang ini kemarin doa-doa minta promosi. Minta naik gaji. Giliran promosi datang kita tolak-tolak. Bener nggak saudara? Giliran promosi datang kita bilang gini, aduh aku nggak bisa, aku kayaknya bukan duniaku. Saudara hari ini ada kasih karunia yang melimpah. Amin. Siap untuk kasih karunia yang melimpah. Saya berdoa kita hari ini dan kadang-kadang ketika saudara mulai berjalan dalam kasih karunia, jalannya tuh awalnya harus seperti jalan di atas air saudara. Enggak ada kita kasih karunia melimpah terus langsung jago, langsung pinter. Kita kayak jalan di atas air, kayak Petrus jalan di atas air. Yang Petrus lihat cuma gini, yang penting ada kamu ya Tuhan Yesus ya. Selama ada kamu aku jalan terus nih di atas air nih, bener gak? Begitu dia gantian lihatnya ke badai, dia lihat ke angin dan gelombang, dia mulai tenggelam. Nah hari ini perjalanan dalam kasih karunia terkadang seperti jalan di atas air saudara. Mungkin ada beberapa saudara yang di sini Tuhan akan bawa dalam hal yang baru buat saudara. Hal yang saudara gak pernah ada di situ sebelumnya. Tapi gini, kita punya great measure of grace. Orang dunia gak bisa jelasin ini. Orang dunia cuma bisa bilang gini, kok bisa Bu? Kok bisa Pak? Kok kamu pinter banget sih gitu ya. Cuma kan kita gak bisa bilang kasih karunia. Memang mereka tahu. Mereka bilang apa tuh kasih karunia gitu ya. Nah bagus juga sih saudara. Habis itu saudara bilang sih saya kenalin sama kasih karunia. Ada orang namanya kasih karunia. Ya, mau gak saya kenalin ya. Namanya Yesus. Kasih karunia itu punya nama saudara. Amin. Dan biarkan kasih karunia hari ini memenuhi kehidupanmu. Kita lihat sebentar dalam Roma 12. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita semua di sini nih ya, kasih karunia membuat kita beroperasi dalam karunia yang berlain-lainan saudara. Beda-beda. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara, ada yang di sini dikasih karunia untuk bernubuat, itu kasih karunia loh.
Doain orang itu kasih karunia. Dan Tuhan bilang gini, lakukan dengan imanmu. Bukan dengan perasaanmu. Bukan dengan meraba-raba takut salah. Saudara, lakukan dengan iman. Ayo, saya berdoa jemaat Fatmawati suka nubuat ya. Amin. Ayo dong saudara, tiba-tiba besok saudara ke kantor, terus saudara bilang sama teman saudara, saya rasa kayaknya kamu mau diberkati Tuhan deh gitu ya. Tuh orang bisa tiba-tiba nangis saudara, bisa bilang gini, kok kamu tahu sih? Saudara, itu harus jadi pengalaman tiap hari. Amin. Itu kasih karunia saudara, amin. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jadi gak semua orang dapat karunia untuk melayani. Kita bisa melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayo, di sini jangan bilang, enggak itu mengajar pendeta-pendeta doang gitu ya. Saudara, tadi pagi saya tiba-tiba keingetan gitu ya saudara. Anak saya Abigail tuh pinter bahasa Mandarin saudara. Pinter sampai sekarang kelas 3 nih. Papanya gak bisa bahasa Mandarin, mamanya gak bisa Mandarin. Tapi kalau ulangan yang ngajarin mamanya, saudara bisa pikirin gak? Mamanya sekolah bahasa Mandarin di mana ya? Coba tanya sama omanya ya. Apakah oma dulu ajarin bahasa Mandarin? Kan enggak. Kita gak ada yang Mandarin sama sekali, gak ada Mandarin-Mandarinnya saudara. Ya. Kok bisa ngajarin bahasa Mandarin ya? Ibu-ibu ya, di sini semua ibu-ibu hebat ya. Karena ibu-ibu semua mengajar dengan penuh kesabaran. Masa kemarin saya baca berita saudara di sosial media, tapi itu dijauhkan lah dari kita gitu ya. Ibu-ibu katanya emosi ngajarin anaknya. Darahnya naik katanya. Sampai ditulis gini, cacat seumur hidup gitu katanya. Iya beneran saya lihat itu, waduh. Wah ini kita perlu karunia, kasih karunia memang saudara ngajarin anak, bener gak? Ibu-ibu katakan amin gitu ya. Bapak-bapak juga ya. Ya, ibu-ibu hebat loh saudara, biarpun istri saudara itu bukan guru matematika, tapi dia bisa ngajarin anak-anak saudara matematika. Dia nggak bisa bahasa Mandarin. Abigail tuh saudara, bahasa Mandarin nilainya 9, 10, 9, 10. Sampai saya bilang gini, Gil, kebagusan nilai kamu. Saya nggak expect dia punya nilai sebagus itu saudara. Karena kan saya nggak bisa ngajarin gitu kan. Kok kamu bisa pinter bahasa Mandarin gitu ya saudara. Ternyata mengajar tuh ada kasih karunianya. Siapa yang mau terima kasih karunia mengajar siang ini? Amin. Next kita lihat lagi yuk. Apalagi kasih karunia buat apa? Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita. Karena ternyata nasehatin orang gak gampang. Gak mau kita kadang-kadang nasehatin orang, bener gak? Enggak ah, nanti dia benci lagi sama aku gara-gara dinasehatin. Iya gak? Kita maunya yang sayang-sayang aja, bener gak? Ya. Masa aku yang tegur, aku nih kamu aja lah gitu. Bener gak saudara? Nasehatin tuh gak gampang, jadi jemaat Tuhan kalau dinasehatin harus bersyukur ya di sini ya. Amin. Karena orang yang nasehatin saudara tuh gak gampang, bener? Karena dia beresiko tinggi untuk dimarahin sama saudara, dibenci, habis itu didiemin gitu kan. Enggak, sekarang aku gak mau lagi kenal jemaat yang itu gitu kan. Kemarin masa dia nasehatin aku gitu ya. Saudara, menasehati itu juga ternyata ada kasih karunianya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Nah ini, bagi-bagi juga gak gampang. Ya, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Bagi-bagi itu gak gampang saudara. Kalau ada teman saudara suka bagi-bagi makanan gitu ya. Pokoknya dia gak pernah datang dengan tangan kosong gitu kan. Bagi-bagi makanan. Wah ini kasih karunia nih dia. Bener, kenapa? Karena gak gampang saudara. Tiap hari bawa makanan buat temennya gak bisa dengan tangan hampa. Itu gak mudah gitu ya saudara ya. Siapa yang memberi pimpinan? Oh ternyata jadi pemimpin juga Nggak gampang. Hendaklah ia melakukannya, saya juga tadi baca, lucu juga ya. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Karena kadang-kadang pemimpin gak rajin saudara. Pemimpin cuma mau memimpin ketika ada anak buahnya, ketika di kantor doang gitu ya. Biarlah pemimpin benar-benar jadi pemimpin dimanapun kita berada, kita tetap jadi pemimpin. Bukan gaya bosinya ya saudara ya.
Tapi jadi teladan bukan hanya kalau ada anak buah doang gitu ya. Perkataan bisa dipegang bukan kalau ada orang doang gitu loh. Biarlah kita jadi pemimpin-pemimpin yang rajin. Amin. Pemimpin-pemimpin katakan amin gitu ya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi gini saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup hari ini, itu butuh kasih karunia loh. Nah ini kan kita nggak sadar, kalau ternyata hari ini tuh ada kasih karunia yang melimpah-limpah yang memampukan kita. Tapi saudara ketika kita ada dalam keluarganya Allah, kita tertanam, takaran kasih karunia yang Tuhan kasih itu takaran kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Boleh sama-sama ikuti saya katakan, saya bisa melakukan semua karena Yesus yang memampukanku. I can do all things. Amin. Kita punya kasih karunia yang berlain-lainan. Tapi takarannya semua Tuhan kasih melimpah. Amin. Jemaat mula-mula punya takaran ini. Yang kedua, takaran apa yang kita perlu saudara? Yang kedua, ketika kita tertanam, kita memiliki takaran pewahyuan yang melimpah. Saudara, pewahyuan ini nggak seperti uang yang kita lihat di tangan kita. Jadi ketika kita terima kadang-kadang biasa aja. Tapi sebenarnya saudara ini mahal. Saudara, pewahyuan itu mahal saudara. Dan pewahyuan itu sebenarnya sederhananya apa? Suara Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa Tuhan rancangkan kita sebagai anak-anaknya untuk selalu dengerin suara Bapa kita. Amin. Di sini kalau ada anak-anak, anak-anak akan tahu itu suara bapaknya. Bener gak? Tiba-tiba ada orang datang dan ngaku-ngaku jadi bapak dan panggil dia, nak gitu. Dia tahu ini bukan suara bapakku. Kenapa? Karena tiap hari dia dengar suara bapaknya. Hari ini saudara harus sering-sering dengar suara Tuhan ya. Amin. Jangan nanti giliran Tuhan ngomong kita bingung, galau sendiri. Kayaknya ini suara iblis apa suara Tuhan? Ada gak yang di sini bingung kalau ada tiba-tiba ada suara Tuhan berbicara gitu ya. Dan kemudian saudara bilang ini, saudara datang ke pendeta dan bilang, Pak, saya sering loh dapat pertanyaan ini suara daging saya. Wih, ini rohani nih, kalau udah daging saya ini orang Kristen pasti gitu ya. Daging saya, suara iblis, apa suara Tuhan gitu. Pernah gak saudara ngomong kayak gitu? Punya pertanyaan itu. Saudara, kita dirancangkan Tuhan untuk tiap hari dengar suara Tuhan. Jadi saudara nggak perlu bingung harusnya, nggak perlu ketukar bapaknya di sini, amin. Kita tahu jelas bapak kita yang mana dan gini bapak kita akan ngomong tiap hari untuk kehidupan kita. Itu jadi pengalamanmu yang biasa saudara. Contohnya siapa? Contohnya adalah Samuel. Kita akan lihat cerita Samuel ya saudara. Saudara Hana itu adalah istrinya Elkana. Ya zaman dulu, saya nggak tahu nih zaman dulu ya saudara ya. Elkana tuh punya istri dua. Namanya Penina dan Hana. Dan Alkitab tulis, Penina ini selalu membuat hati Hana sakit. Ya iyalah saudara, bener gak saudara? Kan pasti saing-saingan tiap hari, bener gak? Ih, dibeliin baju baru. Ya harus tahu bajunya dia harganya berapa, aku juga harus harga segitu. Ya, istri satu dapat tas, masa kita nggak dapat tas? Benar nggak saudara? Sepatu baru tuh dia. Hana juga pasti minta sepatu baru. Dan Alkitab kasih case yang menarik gini. Kalau ke gereja itu orang tuanya kasih persembahan. Elkana akan bagi-bagi persembahan. Nah masalahnya Penina ini anaknya banyak saudara. Jadi Penina dikasih, ini contoh ya saudara, Penina dikasih 100.000, anak 1 100.000, anak 2 100.000, anak 3 100.000. Hana dikasih juga berapa? 100.000. Coba saudara jadi Hana. Kok aku cuma 100.000? Penina kan berarti dia 400.000 dong kalau anaknya 3. Kalau anaknya 4, 500.000, bener gak? Dia cuma dapat satu bagian. Cemburu gak Hana?
Hana nih bawaannya cemburu, sedih gitu ya saudara ya. Sampai satu hari dia di bait Allah dia berdoa sampai dikatakan seperti orang gila saudara. Seperti orang mabok. Hanya mulutnya aja yang komat kamit. Dan Eli bilang ini, kamu mabok. Terus Hana bilang nih, saya gak mabok. Aku ini hatiku pedih, hatiku sakit. Nih tuh ayatnya ya. Hana hanya dapat satu bagian. Dengan hati pedih aku berdoa sambil menangis seduh-seduh. Ini saya nggak lebay ya saudara, ini beneran ada ayatnya ya saudara. Dia nangis sampai Eli bilang, kenapa sih kamu nangis ya? Sampai dia bilang ini, aku mau anak. Dan dia langsung bilang gini, ini saya nggak tahu dia apa yang ada di hati Hana hari itu. Tapi Hana langsung bilang ini, kalau aku dapat anak itu akan aku langsung kasih buat Tuhan. Waduh. Nih bernazarlah dia. Jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Dan akan jadi nazir. Kenapa? Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan apa yang terjadi? Dapat anak saudara. Dan benar kalau kita lihat terus ayat yang ke 24, 1 Samuel 1 ayat 24. Ya, setelah Hana menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Saudara, anak yang disapi. Tadi saya coba cek, budayanya orang Yahudi itu sekitar umur 3 sampai 5 tahun. Jadi Samuel tuh waktu dibawa ke dalam bait Allah, dipersembahkan buat Tuhan, itu bukan udah gede saudara, udah SD, udah SMP, baik-baik ya nak di rumah Imam Eli ya. Enggak gitu saudara, masih bayi. Saudara bayangin jadi Hana yang berdoa lama untuk dapat anak. Ketika dapat anak, dia harus taruh anaknya di bait Allah. Dia harus tepati janjinya dan kasih anaknya di bait Allah. Gampang gak saudara? Ini anak baru disapih loh saudara. 5 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun anak bayi saudara. Tapi apa yang sebenarnya Hana sedang lakukan hari itu yang kita seringkali gak sadar gini. Samuel hari itu ditanam. Ada iman yang besar, wow. Saudara, menanamkan dirimu itu perlu iman saudara. Amin. Ada iman yang besar dari seorang ibu yang namanya Hana ini saudara. Dia mau rela tanam anaknya. Saudara ini udah lama gak punya anak, Tuhan buka kandungannya supaya dapat anak. Kalau kita jadi Hana mungkin gak kita mikir gini, ya kalau cuma ini satu-satunya gimana? Ya udah gak punya anak lagi. Tapi ternyata enggak saudara. Kalau kita baca terus ayatnya, Hana bisa punya 3 orang anak lagi. Luar biasa ya saudara ya. Tapi kan anak ini anak pertama saudara. Dia harus rela taruh anak ini di dalam rumah Tuhan, ditanam. Tapi sebenarnya apa yang hari itu sedang terjadi, hari itu Tuhan tidak suka, tidak berkenan dengan keimaman Eli. Dan apa yang terjadi, penglihatan jarang, suara Tuhan jarang. Sampai ketika Samuel sudah mulai besar, anak itu besar di rumah Tuhan dan dia melayani Eli. Nah Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan, di bawah pengawasan Eli pada masa itu nih saudara. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya gini, tidak ada suara Tuhan, tidak ada pewahyuan. Terus ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya, Samuel datang saudara. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur dalam bait suci tempat tabut Allah, ayat 4. Lalu Tuhan memanggil apa? Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Saudara, kenapa dibilang firman Tuhan jarang, pewahyuan jarang hari itu? Karena Eli aja gak sadar. Ketika Samuel datang, Eli bilang ini, enggak aku gak manggil kamu, tidur lagi aja Samuel. Kedua kali, suara Tuhan datang lagi, Samuel, Samuel. Dia datang lagi ke kamar Eli. Bapak, tadi ada aku dengar kok suaranya manggil aku. Enggak, aku gak panggil kamu. Tidur lagi aja.
Sampai ketiga kali saudara, Tuhan panggil lagi. Dan Samuel datang lagi ke Eli, baru Eli ingat. Baru keingetan nih saudara. Jangan-jangan Tuhan ngomong lagi nih. Kenapa? Karena Tuhan udah jarang ngomong sama dia. Sampai 3 kali loh saudara. Artinya apa? Udah benar-benar jarang. Itu udah benar-benar bukan pengalaman hari-harinya Eli. Sampai Eli bilang gini, kayaknya Tuhan mulai ngomong lagi. Nanti kalau ada suara itu lagi ngomong ya Tuhan. Karena itu Tuhan ngomong, Tuhan lagi panggil kamu. Artinya gini saudara, di tengah tidak ada suara Tuhan, tidak ada pewahyuan. Ketika Samuel tertanam di bait Allah hari itu, pewahyuan mulai muncul lagi. Saudara, hari ini saya mau kita menyadari sebuah berkat yang Tuhan berikan dalam takaran yang melimpah, namanya adalah pewahyuan. Saudara mau terima banyak pewahyuan hari ini? Saudara nggak harus jadi pendeta yang khotbah di depan sini untuk terima pewahyuan. Engkau bisa terima pewahyuan untuk bisnismu, engkau bisa terima pewahyuan untuk karirmu, untuk usahamu. Saudara, dan gini, jadikan itu pengalaman yang hari-hari gitu loh dalam kehidupan kita. Jangan kayak Eli yang ketika suara itu ngomong, enggak, bukan. Udah tidur lagi aja. Ya, apalagi kita sampai bingung nih suara setan, suara daging apa suara Tuhan gitu ya saudara. Kenapa sih saudara kayak suara setan tuh penting gitu ya saudara ya. Saya mau bilang nih sama saudara siang ini, suara setan tuh gak penting saudara. Ya. Jadi itu gak akan saudara dengar. Kalau saudara frekuensinya nyangkutnya di Tuhan terus, suara Tuhan yang akan saudara dengar terus, amin. Iya gak sih saudara? Ya, saudara puter radio saudara di 101,0. Ya udah, ya suaranya 101,0 aja yang akan terus ada di radio saudara. Nggak bisa tiba-tiba 102,2 masuk dan bilang halo, kamu ada di radio yang lain, kan nggak gitu kan saudara, bener nggak? Ketika frekuensi kita nih terus tune in sama Tuhan, kita tertanam di dalam firman Tuhan saudara, maka firman Tuhan akan jadi pengalaman kita tiap hari. Suara Tuhan, pewahyuan. Saya berdoa siang hari ini, engkau punya pewahyuan yang melimpah-limpah. Dengar suara Tuhan tuh gak harus ngapain dulu ya biar dengar suara Tuhan. Enggak saudara. Amin. Jadi besok kalau masuk kantor siap-siap ya. Ketemu OB gitu. Mbak mau saya doain gak gitu ya. Mbak mau saya doain, kayaknya Mbak lagi butuh ini, terus Mbaknya tiba-tiba bilang gini, kok Bapak bisa tahu? Itu namanya pewahyuan. Ya. Amin. Saudara, Tuhan mau kasih kita pewahyuan yang melimpah-limpah. Dan inilah yang akan terjadi ketika kita mau membiarkan diri kita ditanam. Saya berdoa hari ini, tugas kita bukan menentukan buahnya. Tugas kita hari ini adalah memastikan kehidupan kita tertanam. Tertanam tuh seringkali nggak apa ya saudara, nggak silau gitu saudara. Nggak ada lampu sorot kayak gini nih saudara kalau lagi tertanam. Namanya jadi di bawah tanah, benar nggak saudara? Ya, tertanam tuh saudara nggak kelihatan orang deh pokoknya. Tapi ketika engkau mau terus setia di situ, ada takaran yang melimpah, yang gini, dunia ini nggak bisa ngerti, dunia ini nggak bisa jelasin. Tapi Tuhan mau itu engkau terima dalam kehidupanmu. Siap terima kasih karunia yang melimpah. Amin. Siap menerima pewahyuan yang melimpah. Amin. Nggak seru ya berkatnya. Kok berkatnya nggak kelihatan mata sih? Memang berkat Tuhan nggak kelihatan mata saudara ya. Jangan maunya yang kelihatan-kelihatan terus. Amin. Kadang-kadang berkat itu ada di tempat yang dalam. Bilang sama kiri kananmu, di tempat yang dalam. Waduh. Enaknya kan kalau berkat itu ada di permukaan, bener gak saudara? Tinggal ambil, bener ya saudara? Tapi gimana kalau di tempat yang dalam? Berarti Tuhan mau saudara menyelam, masuk lebih dalam lagi, amin. Dan biarkan dirimu ditanam di dalam firman Tuhan, di dalam keluarga. Saya mau kita hari ini bersyukur buat keluarga kita, amin. Bersyukur buat setiap cerita yang kita punya di keluarga kita hari ini, amin.
kita tertanam dalam kasih dan perbuatan baik. Kalau sampai hari ini saudara masih harus mengasihi, masih harus berbuat baik, artinya gini, Tuhan lagi sedang menanam saudara. Amin. Karena ada orang yang bilang gini, gak bosen baik melulu, gak bosen jadi orang baik gitu. Saudara, hari ini kita gak akan bosen jadi orang baik. Kenapa? Karena kita lagi ditanam sama Tuhan. Amin. Biarlah kita terus membiarkan diri kita tertanam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.